Shalom, selamat pagi adik-adik taruna dan kakak layan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Kita juga bersyukur kalau boleh dipertemukan dalam renungan ibadah minggu pagi persekutuan teruna. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya, dan firman Tuhan terambil dari Surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9. Kalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita satu dalam doa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa yang Maha Baik, karena kasih serta kemurahan Tuhan yang boleh kami nikmati di pagi ini. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hikmat pengertian, agar kami boleh memahami firman Tuhan dengan benar, dan mampukanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah dosa kami ya Bapa, agar kami boleh berkenan dan layak di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasal 1 ayat 1 hingga 9 yang menyatakan, Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca dan mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik yang kekasih, adik-adik tentu masih mengingat bahwa Korintus adalah sebuah kota perdagangan yang besar dan kaya. Karena letaknya yang strategis, dan dia mempunyai dua pelabuhan. Pertama, Regium di sebelah utara kota Korintus, dan yang kedua Kenkrea sebelah timur Teluk Saronit. Korintus ini menjadi pusat pertemuan berbagai orang dari berbagai daerah untuk melakukan perdagangan. Kota Korintus berkembang menjadi kota perdagangan yang menghasilkan barang-barang mewah dan juga karya seni yang sangat indah. Namun, kota Korintus juga terkenal dengan kebejatan moralnya. Karena orang-orang yang datang untuk berdagang berasal dari daerah yang berbeda-beda, dari latar belakang yang berbeda, kebudayaan, dan kebiasaan hidup yang berbeda.
sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat Korintus. Dan keberagaman ini juga mempengaruhi persekutuan jemaat Korintus sehingga terancam pada perpecahan. Dan pada saat itu banyak juga para pengajar palsu di tengah-tengah kehidupan jemaat Korintus. Oleh sebab itu Rasul Paulus saat itu berada di Efesus, dia menuliskan surat kepada jemaat Korintus. Dia mengatakan bahwa agar jemaat Korintus dapat menjaga kesatuan jemaat dan imannya hanya kepada Kristus. Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka telah memperoleh keselamatan atau sudah diselamatkan. Oleh sebab itu, mereka adalah milik Allah. Dan seharusnya perilaku jemaat semuanya mengarah pada kehendak Allah, bukan pada kehidupan duniawi. Pada bacaan kita pada saat ini, yaitu di 1 Korintus pasal 1 ayat 1 hingga 9, Paulus memberitahukan atau mengingatkan kepada jemaat Korintus, juga kepada kita, untuk selalu bersyukur. Karena apa? Karena keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan Yesus bukan hanya sebagai pembebasan manusia dari kuasa dosa, tetapi juga mengandung sebuah pemberian tugas untuk meneruskan karya keselamatan Allah kepada semua orang. Pemberian tugas ini menjadikan kita sebagai saksi-saksi Kristus, dan kita harus melihatnya sebagai rasa syukur, bukan menjadi suatu beban. Oleh sebab itu, orang percaya harus selalu bersyukur. Mengapa harus bersyukur? Dengan bersyukur, anak-anak Tuhan dapat satu, menemukan kekuatan di tengah berbagai rintangan dan tantangan. Kedua, tidak akan mudah mengeluh atau putus asa saat menghadapi rintangan dan tantangan. Ketiga, menemukan makna kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupannya. Artinya, rasa syukur mampu membuat setiap orang percaya melewati berbagai tantangan dan rintangan di tengah berbagai tugas pelayanan sebagai saksi Kristus. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita masih berada di situasi pandemi COVID-19. Seluruh dunia, bahkan khususnya Indonesia. Walaupun pada saat ini sudah juga dimulai pemberlakuan keadaan new normal, tapi kita masih harus tetap menjaga kesehatan, kebersihan, dan mengikuti protokoler new normal yang sudah diatur oleh pemerintah. Jangan kita hanya mengeluh, mengabaikan, atau bahkan melanggar. Mungkin saat ini sudah membosankan, sudah menjenuhkan, di mana kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasa. Kita masih terbatas dengan segalanya. Tapi kita harus bersyukur. Kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat. Bagaimana dengan mereka yang terpapar dengan COVID-19? Mereka harus diisolasi, bahkan mungkin mereka harus ada di dalam satu ruangan sendiri, tidak bisa bertemu dengan siapapun, sehingga ketika mereka sakit, sulit bagi mereka mengeluh. Ketika mereka merasa sedih, mereka tidak bisa mencurahkan hati mereka, ataupun mereka tidak bisa hanya sekedar ngobrol aja, tidak bisa, karena mereka hanya sendirian. Oleh sebab itu kita bersyukur
kita sehat, kita kuat, kita masih bisa bertemu dengan orang tua, bisa bertemu dengan kakak adik atau saudara-saudara, bahkan masih bisa bertemu dengan tetangga sebelah, teman-teman yang dekat. Memang masih belum banyak yang bisa kita lakukan. Seperti adik-adik, mungkin kalau sekolah hanya bisa sekolah online, belum bisa pergi ke sekolah. Kita mau ke gereja juga tidak bisa beribadah di gereja, hanya bisa ibadah secara online. Tapi adik-adik, seperti tadi dikatakan firman Tuhan, kita tetap harus bersyukur. Bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur kita masih sehat, kita masih kuat. Kalaupun kita harus menghadapi rintangan atau tantangan, seperti adik-adik misalnya sulit ketika belajar sekolah online, kita tidak bisa bertemu dengan guru secara langsung. Sehingga ketika ada pelajaran yang tidak tahu, adik-adik harus cari tahu sendiri. Tapi bersyukurlah adik-adik, zaman sekarang sudah canggih. Jika ingin mengetahui sesuatu, kita bisa tanya Google. Adik-adik bisa buka di Google. Kalaupun tidak, adik-adik masih bisa bertanya pada orang tua, bisa bertanya pada kakak atau om, tante. Tapi adik-adik diajarkan untuk selalu mau berusaha, sehingga adik-adik bisa jadi mandiri. Adik-adik menjadi lebih sabar, lebih mau berusaha. Untuk itu, jangan pernah mengeluh. Sulit, susah. Tapi harus terus mau berusaha. Karena Tuhan selalu menyertai anak-anak yang mau berusaha dengan bersyukur. Tetapi ketika kita mengeluh, mungkin kita ke dia cuma tinggal marah-marah. Kita mencaci maki, sehingga kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak sopan. Dan ketika kita melakukan itu, orang-orang akan melihat. Dan orang akan menilai. Seperti itukah anak-anak Tuhan? Lalu apakah kita menjadi saksi Kristus? Tidak. Kita tidak menjadi saksi Kristus. Tidak mempermuliakan nama Tuhan, tapi mempermalukan Tuhan. Tapi ketika kita bersyukur, tentu hidup kita akan sukacita. Kita akan selalu penuh dengan sukacita, dengan selalu senang, dengan selalu memuji nama Tuhan, bersikap baik kepada sesama. Tentunya orang-orang akan melihat dan mereka mengatakan, oh seperti itu anak Tuhan. Kita sudah memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, janganlah pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa. Pada saat COVID-19 ini, mari kita tetap bersyukur, tetap mengikuti peraturan yang berlaku. Jangan kita berlaku seenaknya kita. Kita tidak peduli dengan orang lain. Jangan biarkan kita justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tapi mari kita menjadi berkat, saluran berkat bagi orang-orang sekitar kita. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Adik-adik terus mengingat firman Tuhan yang dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 kita bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Ingatlah adik-adik, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah di dalam setiap perbuatan kita, di dalam setiap perkataan kita, agar nama Tuhan selalu dimuliakan. Amin. Mari adik-adik, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Engkau memperkenankan kami membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bisa menjadi pelaku firman.
Tolong kami Tuhan untuk boleh selalu bersyukur, tidak mengeluh, terlebih lagi putus asa. Tetapi biarlah kami tetap percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kami di dalam kesulitan apapun yang kami hadapi. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama-Mu. Ampunilah dosa kami Bapa, ampunilah jika kami masih sering kali mengeluh. Tolong kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Adik-adik, marilah kita selalu bersyukur di dalam kehidupan kita. Lakukanlah itu lewat perbuatan dan perkataan kita, agar kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi-saksi Kristus yang selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.